kemudian kabur. Tapi mungkin karena tersinggung dilihatin oleh pemilik kos, diajak ribut anak kosannya. Setelah diajak ribut, ternyata pelaku kalah pemirsa, terus kabur. Karena merasa sakit hati kalah, datang lagi bawa gergaji, dilemparlah anak kosan. Nah kemudian anak kosannya terluka dan warga sekitar sama penghuni kos lain mengajak membawa ke rumah sakit. Si pelaku datang lagi mengaku sebagai teman korban untuk membawa ke rumah sakit dan motornya berhasil diambil. Tapi akhirnya polisi bisa menangkap pelaku yang ternyata sudah keluar masuk penjara. Jadi pelaku ini adalah warga desa Wonokerto, Kecamatan Karangtengah, Demak. Namanya adalah Dwi Aris Widodo. Gigih sekali. Selanjutnya pemerintah akhirnya melarang aktivitas jual beli di media sosial atau social commerce seperti TikTok Shop. Alasannya karena tidak sesuai dengan regulasi. Pemerintah kasih waktu 7 hari untuk adaptasi regulasi yang baru dan setelah itu akan ditutup sepenuhnya. Pertumbuhan social commerce seperti TikTok Shop tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya, social commerce bukan hanya mengalihkan para pembeli dari para pedagang di pasar tekstil, bahkan mengalihkan pembeli dari e-commerce dengan jumlah peralihan melampaui 51%. Kami ajak Anda menyimak visual ini pemirsa. Jadi lagi asik joget tipis-tipis di samping presiden. Menko Radito tiba-tiba ciut dipelototin sama Pas Pampres. Nah itu dia tadi, langsung diam. Jadi memang pihak Pas Pampres ini bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan presiden. Tugas Pas Pampres tentunya tidak pandang bulu. Ini terjadi ketika Menko Radito Aryo Tejo ini kena teguran dalam tanda kutip Pas Pampres yang mendampingi presiden. Lagi asik nyanyi lagunya Coklat. Tiba-tiba setelah dapat side ice bombastik langsung diam. Baik, pemirsa, kami hadirkan ulasan apa saja yang menjadi sorotan publik dalam sepekan ini dalam Prime Hot Issue yang saya guys. Kita langsung saja ke Prime Hot Issue yang pertama, pemirsa, adalah soal misteri kematian pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara Brigadir Setia Herlambang. Kasus ini menjadi sorotan karena penyebab kematian yang masih diselidiki. Namun Polda sempat menyebut bahwa Brigadir Setia ini lalai dalam memegang senjata sehingga tertembak pistol sendiri. Kritik muncul dari publik hingga menyebut kasus ini sebagai kasus Sambo kedua karena muncul banyak pertanyaan. Misalnya, apakah seorang yang bisa menjadi pengawal pribadi ini bisa selalai itu memegang senjata saat membersihkan? Kemudian pistolnya mengarah ke badan dan tertembak hingga mengenai jantung serta paru terus tembus. Apakah memang selalai itu? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya pemirsa, kenapa Polda Kaltara ini yakin betul bahwa penyebab kematian adalah kelalaian dan dalam waktu singkat tanpa ada penyelidikan mendalam langsung dan langsung menyebutkan lalai. Nah, kasus ini kemudian mendapat perhatian dari pusat, di mana Kapolri minta supaya kasus ini diselidiki dengan scientific crime investigation. Jenderal Listio Sigit Prabowo minta supaya kasusnya transparan sehingga publik tidak menduga-duga dan isunya menjadi liar. Kemudian pemirsa, karena kasusnya semakin menjadi sorotan, kita akan bergeser ke informasi yang kedua. Polda Kaltara melalui Kabid Humas Kombes Pol Budi Rahmat dalam program Hot Room Metro TV menyampaikan permintaan maaf kepada publik karena sudah mengambil kesimpulan terlalu dini soal penyebab kematian dari Brigadir Setia Herlambang. Kita simak pernyataannya. Saya pribadi selaku Kabid Humas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas pemberitaan yang belum terburu-buru, yang belum mulai.
perjumpaan kita di kabar pertama. Jangan lupa perbarui terus informasi Anda melalui laman tvOneNews.com. Dan jangan lupa juga, biasa saat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam, kita mendengarkan kami Caca Anissa. Kita coba undang Caca. Hari ini akan bahas apa di Apa Kabar Indonesia Malam? Dan juga Anissa, benar sekali. Sebenarnya masih salah satunya masih membahas mengenai apa yang tadi didialogkan di Apa Kabar di kabar petang pemirsa mengenai gugatan Inpres dan gugatan Pres terkait peristiwa 30 September. Tapi selain itu, dari peristiwa politik juga masih soal Pilpres 2024, tapi membaca momen kedekatan antara Presiden Jokowi, Megawati. TNI AU melakukan manuver berbagai atraksi saat latihan jelang demo udara peringatan HUT ke-78 TNI di Monas. Sejumlah atraksi dari gabungan 3 matra TNI akan ditunjukkan dalam peringatan hari ulang tahun TNI di Monas seperti theatrical show, giant flag demo, flight pass, hingga bombers. Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Ida Nugraha mengatakan bahwa tugas negara ini bukan untuk membebaskan. Jadi tugas negara adalah untuk pendamping hukum, kemudian juga untuk memastikan bahwa setiap WNI bisa punya hak-hak hukumnya secara adil. Jadi dengan didampingi kuasa hukum yang tepat, WNI yang benar-benar tidak terlibat misalnya dalam kasus tersebut bisa mendapatkan keadilan. Kita akan bergeser ke sorotan berikutnya, pemirsa. Prime hot isu selanjutnya adalah soal ini. Ya, jadi polisi menangkap ketua geng motor yang diduga mencabuli 40 anak di Bengkalis Riau. Tersangka berdalih melakukan pencabulan untuk belajar ilmu hitam. Korban ini terdiri dari 39 laki-laki dan 1 perempuan dengan rata-rata usia 11 sampai 13 tahun. Jadi menurut Kapolres Bengkalis AKBP Satrio Bimo Anggoro, kasus ini terungkap setelah salah satu keluarga ini melapor ke polisi. Polisi kemudian berhasil menangkap pelaku berinisial P di sebuah warung tanpa perlawanan. Kemudian, selain P, polisi juga menangkap 1 orang tersangka lain yang terlibat kasus pencabulan. Pemirsa, tersangka ini memaksa para korban melakukan tindakan tidak senonoh dengan alasan akan memberikan makan kepada anak-anak jin yang dimilikinya. Baik pemirsa, demikian Prime Hot Isu di pekan ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya isu pertahanan hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati masih beredar di publik meski sudah dibantah PDIP. Lalu mungkinkah ada arahan politik yang berbeda antara Jokowi dan Megawati? Kami akan membahasnya saat lagi. Didukung otomatis. Di malam hari ini saya akan mengajak Anda, pemirsa, ini mengenai Pilpres 2024 masih sangat dan masih ada kaitannya dengan agenda rakernas PDIP yang masih berlangsung hari ini. Kita akan membaca momen kedekatan antara Presiden Jokowi, Megawati dan juga Ganjar. Apakah ini memang benar-benar menandakan bahwa tidak ada nih keberpihakan antara Presiden Jokowi kepada Prabowo, tapi murni untuk Ganjar Pranowo seperti itu. Oke, selain itu juga kabar Indonesia Malam akan membahas bagaimana kemudian anak dari pahlawan revolusi ini pada G13 PKI ini juga sempat mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Inpres dan juga Kepres yang ini dianggap tidak menguntungkan pihak dari pahlawan revolusi. Nanti kita akan bahas selengkapnya bersama saya Gita Mardika. Dan saya Anissa, inilah Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Peristiwa pertama kami hadirkan untuk Anda, di mana terjadi peristiwa tabrakan bus
tepatnya di Ungaran. 6 kendaraan terdiri dari 3 mobil pribadi, 1 unit truk, 1 unit mobil travel tepatnya, dan 1 unit bus terlibat kecelakaan beruntun di tol Ungaran, Banyumanik, jalur B arah Kota Semarang, tepatnya di kilometer 422 plus 500 pada Sabtu siang. Dalam video yang direkam warga, terlihat sejumlah kendaraan pribadi pemirsa ini mengalami kerusakan akibat saling seruduk. Bahkan kita lihat salah satunya ada yang terlihat menumpuk satu sama lainnya. Selain itu, polisi dan juga petugas Transmarga Jateng berupaya mengevakuasi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Namun dia kabarkan 5 orang mengalami luka-luka dan juga dibawa ke rumah sakit terdekat. Bang deh. Pemirsa, akibat pecah ban, 1 unit bus pariwisata terguling di ruas tol dalam kota Jakarta pada Sabtu pagi. Sudah mana deh? Sudah tahu matanya. Yang kita lihat bersama dalam rekaman Sudah matanya sama. Sebentar. 1 unit bus ukuran terguling setelah mengalami pecah ban dan juga kemudian Sudah matanya sudah pegel. Pokoknya udah pegel. Sudah. tol dalam kota kilometer Sudah. 6 Kuningan, Jakarta Selatan. Tunggu lah, Pak. Sudah. Keluarga peristiwa ini Tunggu. terjadi saat bus pariwisata ini melaju Orang lagi itu masih juga. Sudah. Aku mau kirim konten. ruas Sudah. tol dalam Kenapa ganggu? Makanan. pecah ban dan